perjuangan. Hidup tentunya penuh pengorbanan, namun semua bukanlah halangan. Mari jadikan sebagai tantangan. TDA, tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah. TDA, take double action, lebih baik dari 1000 bahasa. Silaturahmi adalah perekatnya, bersyukur dan berdoa adalah penjaganya. Positif dan terbuka, itulah sikapnya. Bersama TDA, bersama menebar rahmat. Hidup adalah langkah perjuangan, hidup tentunya penuh pengorbanan, namun semua bukanlah halangan. Mari jadikan sebagai tantangan. TDA, tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah. TDA, take double action, lebih baik dari 1000 bahasa. Perjuangan, hidup tentunya penuh pengorbanan, namun semua bukanlah halangan. Mari jadikan sebagai tantangan. TDA, tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah. TDA, take double action, lebih baik dari 1000 bahasa. TDA, tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah. TDA, take double action, lebih baik dari 1000 bahasa. TDA, tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah. TDA, take double action, lebih baik dari 1000 bahasa. Take double action. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ketemu lagi dengan saya Gali Surya ya. Jadi hari ini, pagi ini saya hadir lebih pagi daripada biasanya. Kalau saya biasanya datang siang-siang. Nah hari ini saya datang pagi-pagi. Cuman saya hari ini enggak sebagai penyiarnya yang siang ya. Saya hadir sebagai tamu di sini. Tamu di Samar FM, saya Gali Surya, Ketua TDA Tulungagung. Jadi kalau mitra Samara dan sahabat TDA yang sedang menyimak saat ini, Anda sedang menyimak program Public Corner bersama Samar FM. Yang kali ini kita kerjasama dengan TDA Tangan di Atas ya, komunitas Tangan di Atas, komunitas para pengusaha yang hadir kini di Tulungagung. Kalau Anda ingin tahu tentang TDA, Anda bisa gabung, lihat di websitenya TDA tangandiatas.com ya. Nah, pagi ini Public Corner bersama saya Gali, kita ingin ngopi ceritanya ya, ngopi bareng, kita santai-santai aja, kita nggak membahas yang berat-berat karena kita sudah berat hidup kita ya. Saya sudah berat dan juga hidup kita juga sudah berat. Jadi kita santai aja, kita ngopi. Cuman ngopinya belum datang, sabar aja. Ya, ngopi pagi ini sahabat TDA dan juga mitra Samara semuanya, kita akan membahas tentang banyak hal ya, banyak hal. Dan rencananya insya Allah TDA bekerja sama dengan Samara FM bisa lebih kontinu nantinya. Kita sering-sering ngadain kayak gini supaya kita bisa berkontribusi dengan peradaban. Alhamdulillah kopinya udah dateng. Wah ini kopi beneran nih. Nah jadi kita di masa new normal ya. New normal dimana
Kalau Anda belum siap kopi, segera siapkan kopinya. Karena kita ngopi pagi, jadi ini kopinya disiapkan ya di rumah sana ya. Anda yang saat ini menyimak melalui radio, menyimak juga melalui streaming di fanspage-nya Samara FM, selamat datang ini di Samara FM dan di Ngopi Pagi TDA. Nah, balik lagi tadi di poin awal ya, bahwa kita saat ini masih di era pandemi, di mana yang namanya bisnis itu lagi banyak yang galau para pengusaha. Ada yang mengalami penurunan omset, ada juga yang mungkin sudah mati, ya kan? Bisnisnya, bukan orangnya, ya, bisnisnya, semangatnya masih ada, ya. Dan banyak hal. Nah, juga banyak orang yang saat ini juga mungkin mengalami namanya pemutusan hubungan kerja, ya, kehilangan pekerjaannya. Dan mereka memutar otak nih, gimana caranya agar bisa survive, ya. Survive dalam keadaan seperti ini tuh bingung. Karena modal mungkin kurang gitu kan ya, karena nggak ada pemasukan gitu kan. Akhirnya mencari solusi. Caranya ya apa biar bisa punya pemasukan tambahan. Nah, solusinya yang paling ringan gitu kan, jualan ya, jualan online. Karena modalnya kurang, modalnya sedikit ya, nggak terlalu banyak, resikonya juga kecil. Nah, balik lagi, ada lagi masalah yang muncul adalah bingung ya. Mau jualan apa? Nah itu dia. Ini banyak sekali terjadi di luar sana. Dia di teman-teman sahabat-sahabat TDA, juga para pengusaha-pengusaha mikro, dan juga teman-teman yang baru ingin belajar jualan gitu. Bingung mau jualan apa gitu kan. Biasanya pernah mengalami yang namanya traumatik gitu. Mungkin dulu pernah jualan, baju nggak laku, jualan makanan nggak laku. Nah akhirnya ketika harus terjun kembali di dunia usaha, bingung nih mau jualan apa tuh enaknya gitu kan. Nah hari ini Public Corner Samara FM dan juga Ngopi Bareng TDA, saya ini ngundang teman saya, ngundang sahabat saya yang memang praktisi di bidang digital marketing, ya, jualan online. Nah, saya ingin menyapa terlebih dahulu nih sahabat saya ya. Ada Mas Ahmad Yahud, ini kalau akun di sosmednya ya. Assalamualaikum Mas Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mandi Mas? Alhamdulillah sudah mandi, sudah seger, sudah fit. Kok Anda sudah mandi, saya kan belum. Itu beda Mas, itu beda ya. Itu bedanya ya, itu bedanya ya. Bedanya itu Mas di situ. Maklum saya tuh kalau mandi itu biasanya agak siang gitu kan. Gitu ya. Ya kan kita masih work from home gitu kan. Jadi mandinya ya jam-jam 11 gitu. Ya. Oke. Kita ngopi pagi hari ini bersama saya Gali dan juga ada Mas Ahmad Yahud. Mas Ahmad Yahud ini mitra Samara dan juga sahabat TDA, adalah praktisi digital marketing. Beliau adalah salah satu penggiat di Kampung UKM Digital ya. Acara hari ini kita bekerja sama dengan Samara FM, Tangan di Atas, Tulungagung, kemudian juga Kampung UKM Digital yang digongi atau pimpinannya adalah Mas ini ya. Mas Imam Mahfudin. Mas Imam Mahfudin, iya, alias Kang Budin. Budin ya. Kemudian juga bersama disponsori oleh ya pasti Max Express. Benar ya, Max Express ya. Max Express ini adalah perusahaannya Mas Ahmad Yahud yang bergerak di bidang pengiriman paket ke luar negeri, spesialis Hong Kong. Oh gitu. Jadi untuk teman-teman shop di seputaran Tulungagung dan sekitarnya, kalau mau kirim paket ke Hong Kong itu mungkin bisa lewat kami. Oh gitu. Kalau saya pengen jalan-jalan ke Hong Kong itu lewat Mak juga bisa. Nah, didusi gitu. Iya, bisa juga. Tapi nanti sampai sana kena rapid test nanti. Oh gitu. Kirain bisa saya tuh ke sana nggak usah pakai bayar gitu tiket kan? Bisa ya. Oh, bisa. Masukin dus gitu ya. Iya, sembarang wes ya. Oke, dan bagi sahabat TDA juga mitra Samara di rumah yang saat ini juga mulai ingin belajar tentang usaha dan ingin mengawali usahanya di jualan online, ya, jangan lupa nih simak terus program ini. Kemudian juga jangan lupa Anda bisa bertanya langsung melalui SMS, WhatsApp dan telepon nanti di segmen terakhir ya di 085 777 777 962. Sekali lagi di 085 777 777 962. Juga bisa Anda langsung komentar di fanspage-nya Samara FM ya. Di fanspage-nya Samara FM di Samara spasi FM spasi Tulungagung. Anda bisa langsung komen di sana, bertanya kepada kami di sini di Ngopi Bareng TDA ya. Oke.
langsung saja, kita punya waktu cuma terbatas, hanya cuma 1 jam yang nggak sampai ya. Saya ingin bertanya sama Mas Ahmad ya. Mas Ahmad, memang kita harus sadar ya kalau saat ini itu kan zamannya lagi bingung. Dulu saya di awal-awal saya masih di dunia bisnis itu masih baru lah. Saya itu masih anak bawang sebenarnya itu. Saya masih perlu banyak belajar pada suhu di Tulungagung gitu ya. Awalnya itu saya juga sempat merasakan bingung ketika saya mau jualan online tuh bingung ya. Banyak sekali di masyarakat saat ini itu dilemanya adalah aku katanya dodolan opo, mau jualan apa sih saya gitu kan. Ya kan kan bingung tuh. Oh, jadi gitu. Jadi dan biasanya susah cari produk susah cari produk gitu kan. Kemudian juga sering juga itu gini, ngelihat temannya gitu kan, oh yang lain tuh kok bagus banget gitu kan, kok laris gitu kan. Nah dia juga ikut-ikutan, tapi ternyata dia juga gagal gitu kan. Sebenarnya kita kan hari ini kan ingin di tahap awal di jualan online adalah harus ngapain sih sebenarnya kalau ingin masuk di dunia jualan online itu. Nah gini, untuk pemula ya, untuk teman-teman yang pemula yang masih apa istilahnya baru mau terjun ke dunia online untuk mengisi waktu di masa WFH ini ya. Jadi pertama-tama kita harus mencari produk gitu, menganalisa ya, meriset produk istilahnya, kalau bahasa gaulnya riset produk gitu ya. Istilahnya mencari produk lah yang cocok untuk dijual secara online gitu. Jadi sebetulnya untuk mencari produk itu ada banyak sekali istilahnya, kategorinya, sudut pandangnya. Terus produk itu nanti akan cocok disajikan, dijual di mana gitu ya. Segmennya banyak sekali karena untuk online itu sangat luas sekali ya, sangat luas sekali. Mau lokal, mau nasional, mau internasional itu sebenarnya semua bisa. Tapi untuk ngopi pagi hari ini ya, kita akan fokuskan, kita belajar untuk produk lokal ya, produk lokal dulu ya. Berdasarkan kota domisili. Nah, kota domisili. Jadi ini saya istilahnya saya buat topik perjuangkan produk UMKM. Perjuangkan produk UMKM. Ya. Oh gitu. Kenapa kok seperti itu? Karena ketika kita mencari produk yang bersifat bukan UMKM, bukan di lingkungan kita, misalnya kita istilahnya kita mau jual Indomie gitu ya. Indomie jelas saja mudah dan laris gitu. Istilahnya mudah dan laris. Ketika kita mau menjual, terus kita jualnya ke end user, mau di online, di Facebook, di marketplace. Nah kenyataan sekarang ini perusahaan yang memproduksi Indomie itu membuat official store, membuat official store di masing-masing marketplace, di Facebook dan seperti itu. Jadi kita pasti kalah harga. Oh gitu ya? Ya jelas, karena produsennya jualan secara langsung di market. Oh gitu ya? Jadi gitu. Tapi kalau kita jualan produk UKM, produk kita sendiri, produk tetangga kita, produk kawan kita, itu nggak ada yang bisa bypass. Nggak ada yang bisa bypass harga. Karena apa? Rata-rata itu UKM itu fokusnya kalau yang produksi ya produksi gitu kan. Lagian kan tetangga kita, kawan kita. Jadi mungkin kita bisa negosiasi. Gimana caranya mengatur harga. Tentu saja mereka akan sangat senang kalau istilahnya kita bantu untuk menjualkan produknya. Gitu. Sebenarnya saling support satu sama lain ya, gitu betul, harusnya ya. Tadi saya ada sedikit slide Mas sekali. Iya, saya coba saya masukin dulu nih habis ini. Masih ulik-ulik dulu ya. Sambil dijelaskan silakan. Itu ya. Gitu. Jadi selain kita menguatkan ekonomi lokal, ekonomi lingkungan ya, yang akhirnya bisa menciptakan daya saing bagus secara nasional internasional, menguatkan ya mau nggak mau menjadi pejuang nasional ya sebetulnya, karena mengangkat ekonomi walaupun dari sektor yang paling kecil istilahnya, usaha mikro, kecil dan menengah, pokoknya paling bawah sekali gitu paling istilahnya. Bawah sekali gitu ya Istilahnya. Tapi dari situ kan tetap ada istilahnya, ada cuannya ya Mas Gali ya, tetap ada itunya, jadi tetap bisa dimanfaatkan gitu ya, tetap bisa dimanfaatkan caranya gitu. Jadi gini, pertama-tama untuk kita mau mencari produk lokal,
untuk dijual di online itu ya, untuk dijual di online itu kita upayakan, kita fokuskan ke produk UKM lokal dulu ya. Jadi satu, kita harus menganalisa tetangga kanan kiri dan sekitar. Apakah ada yang memproduksi sesuatu yang kira-kira layak dijual, entah itu kerajinan, entah itu makanan, entah itu fashion, entah itu apapun. Rata-rata ya itulah, rata-rata 3 itu ya. Ada lagi. Kita cek dulu ya tetangga-tetangga itu ada nggak gitu ya yang jualan gitu ya. Produk rumah tangga ya bisa juga. Jadi produk rumah tangga seperti kalau kita punya Ngunut sentra itu ya, sentra kerajinan di Ngunut itu ada banyak sekali peralatan rumah tangga apa serok soder kompleng dan sebagainya ya itu ya. Itu kita punya itu. Kalau kita ke agak selatan sedikit kita punya marmer ya, kerajinan marmer dan sebagainya itu. Agak naik sedikit mungkin kita punya daerah agak naik itu daerah Pucang Laban Kalidawer itu banyak kayu-kayu ya di sana itu. Jadi banyak yang ngolah kayu, mebel, kerajinan meja kursi dan sebagainya. Seperti itu. Kalau kita ke daerah Pakel, mungkin kita bisa ketemu banyak pengrajin kulit di sana, kan? Gitu. Kita bergeser ke daerah Gondang, itu biasanya banyak pandai besi di sana, kan? Yang bikin apa? Pisau, sabit, alat pertanian itu. Betul, betul. Itu semua perlu kita perjuangkan. Oh gitu ya. Iya, perlu kita perjuangkan. Kenapa? Karena kalau kita bisa membantu menjualkan, mereka akan sangat senang dan ekonominya juga terangkat gitu ya. Apabila lingkungan sekitar yang terdekat satu RT atau 10 rumah, 40 sampai 100 rumah itu tidak ada, ya coba kita pindah analisanya ke lingkungan yang beda RW. Mungkin ya beda RW, beda gang gitu ya. Terus atau kita luaskan beda desa atau beda kelurahan. Kalau nggak ketemu, kita ke beda kecamatan. Pasti ketemu, nggak mungkin. Pasti ada pasti ya. Pasti ada. Umumnya di satu desa itu pasti ada. Artinya memang kita harus sering-sering jalan-jalan. Iya. Ojo di rumah tok gitu ya. Kita harus tetap sosialisasi dengan lingkungan lah Mas. Iya, betul, ya. Misalnya kalau kita ke mana ya? Botoran, Mangunsari, ya istilahnya situ ya. Itu banyak di situ pasti yang ketemunya pergombalan ya Mas ya. Pergombalan. Berkain-kain ya istilahnya ya. Betul. Sentra industri konveksi ya kan. Ada yang memproduksi baju anak, gamis, syar'i ya kan, terus mukena, jilbab-jilbab dan sebagainya. Alat sholat, macam-macam lah di situ. Kalau istilahnya kita daerah Botoran, Mangunsari, Tawangsari sekitar itu ya, untuk Tulungagung, itu bisa kita manfaatkan gitu lah. Artinya pasti ketemu lah di lingkungan kita itu sebenarnya pasti ketemu. Pasti ada gitu sebenarnya ya. Jadi kenapa kok seperti itu? Karena ya itu tadi di atas kita kembali, kalau kita memperjuangkan produk lingkungan kita, satu resource-nya itu unlimited Mas. Sebenarnya begitu. Iya, karena diproduksi sih kasarnya pabrik kecilnya itu ada di lingkungan kita gitu loh. Dan kita bisa mengakses dengan mudah. Coba kalau kita mau mengakses ke apa pabrik besar gitu ya, seperti Indofood apa Unilever, agak susah. Gimana seorang kita yang masih siapalah kita ini gitu mau belajar jualan terus harus mengakses ke situ gitu. Kan butuh apa sih? Kita DO sekian, ada limited angka-angka segala macam, sekian modalnya besar segala macam. Tentu saja kita nggak akan mampu gitu. Legalitas belum lagi gitu kan. Oh iya. Nggak bisa. Tapi kalau tetangganya kan istilahnya Kang, sama jualan itu ya, produksi meja kursi, istilahnya saya bantu jual kan ya. Nanti saya foto-foto, saya tawarkan di online, nanti kalau laku dikirim atau orangnya yang datang ke sini ngambil, nanti saya dapat kebagian sekian persen. Nah itu negonya sangat fleksibel Mas. Kalau kita istilahnya teman kita, tetangga kita, lingkungan kita, orang kita sendirilah, orang Tulungagung istilahnya, itu negonya bisa sangat fleksibel. Bisa kita beli secara tunai terus kita jual, kita stok, pasti mereka sangat senang sekali. Karena produksi mereka langsung laku gitu ya, lewat tangan kita. Atau kalau kita
produknya agak mahal gitu ya, misalnya kerajinan marmer gambar patung gajah gitu harganya mungkin 100 juta gitu kan. Ya kita nego aja, kita foto-foto, kita video, kita tawarkan, kalau laku nanti dapat komisi berapa. Kita nggak modal istilahnya kan gitu kan. Betul. Atau bahkan kalau produknya yang bersifat ringan-ringan, ya udah bawa dulu sampel gitu kan. Mungkin produknya antara 25.000 sampai 100.000, bawa berapa, 5 atau berapa atau 10 atau satu Sebenarnya nggak lusin masalah gitu. juga gitu ya. Kan bisa dinego asalkan tidak rusak, bisa dikembalikan kan gitu. Iya, Pak. betul. Tergantung negosiasi dengan itu produsennya, dengan tetangga kita, dengan kawan kita. Itu tadi. Oke. Kuncinya kan itu tadi. Kalau sudah ketemu kira-kira produk yang cocok, kita masuk ke panitia, kita itu tadi, kita datangi, kita silaturahim ya, kita kunjungi gitu kan. Terus kita mencari tambahan data istilahnya di situ kan. Oh, spek produknya seperti apa ya kan. Kapasitas produksinya berapa gitu gitu ya. kan. Kalau sudah cocok sekali kan kita Ajar aja sudah. ya kita nego ya kan, kita nego. Ini Kita nego. harganya berapa, harga produksinya berapa, kira-kira harga jualnya berapa. Terus kita tanyakan juga apakah sudah jualan online selama ini, apakah sudah ada reseller-reseller yang lain gitu kan. Jangan sampai kita nanti gini, maafnya kita mematikan rezeki orang lain istilahnya. Oh, itu juga jadi pertimbangan. Kenapa? Heeh. Karena kita dalam bermuamalah, dalam berjualan, dalam mencari nafkah ya tentu saja mencari yang berkah, yang halal, yang thayyib kan gitu Iya, ya kan. betul, Jangan betul. sampai kita ngerusak gitu kan. Tangannya wong. Ya. Iya. Kalau misalnya tenaga kita kok jual produksi keset gitu ya. Iya. Terus mereka sudah punya reseller. Karena kita menang akses ke tetangga, kita babat aja harganya, kita jual pangkas, kita jual dengan harga yang sangat murah, akhirnya resellernya nggak bisa jualan, kalah dengan kita, mati semua. Ya kan kasihan istilahnya. Kalau kita bisa jual dengan harga di atas rata-rata, terus ngapain kita harus jual murah-murah kan gitu. Selama ini kalau jualan online itu sebenarnya harga sedikit tanda kutip ya, tanda kutip agak-agak gitu ya, bisa kita atur-atur harga itu, karena kalau produk lokal biasanya itu cenderung ke apa ya, kok pandemik ya, endemik ya. Endemik. Memang apa ya, produksi produk A itu biasanya cenderungnya adanya hanya di kota sana atau di kabupaten sana atau di kecamatan sana gitu. jadi. Di lain-lain tidak ada, makanya ada, harganya bisa kita kondisikan gitu loh. Misalnya Oke. kalau kita produk marmer yang ada pasti kalau Di di Indonesia selatan, di Tulungagung Tulungagung, ya. sama Nusa Tenggara yang Betul, ada marmer betul. itu cuma itu yang terbesar di Tulungagung. Di Jawa Barat, Jakarta, Sumatera nggak ada. Jadi ketika kita tahu pasti produknya harganya berapa di lingkungan kita, kita bisa mainkan di sana itu. Kita bisa atur terminnya sekian persen sampai dengan end user di luar Jawa sana. Jadi bisa. Beda dengan produk yang bersifat general ya kan. Bersifat general di kota lain ada, kabupaten lain ada, kecamatan lain ada. Lah itu beda lagi kasusnya. Kita nggak bisa mengatur harga untuk stabil di atas. Pasti bersaing. Karena ya sudah hukum alam. Sudah cukup malam. Gimana ya? Kalau biasanya itu kalau yang susah apa? Orang yang baru jualan terjun ke bisnis ya kan, kok merasa susah gitu ya, merasa susah jualan. Lari-larinya kalau pikirannya belum terbuka itu lari-larinya hancurin harga. Jual murah. Jual murah, main harga Alasannya murah. ini untuk promo awal nanti dinaikkan. Oke. Tapi tidak tahunya ketika sini jual harga turun, terus di sana ada produsen yang lebih besar dan kemampuan untuk menurunkan harga lebih besar, mereka akan ikut menurunkan di bawah kita lagi. Oke, siap. Akhirnya kita yang nggak bisa jualan, habis modal, mati. Iya, itu kalau sudah jalan salah langkah ya. Iya, gitu loh. Tapi kalau kita selalu menjaga harga untuk stabil di atas, itu persaingannya biasanya sehat gitu ya. Oke. Persaingannya sehat jadi aman gitu. Oke, menarik Mas Ahmad ya. Jadi kalau kita tadi sampaikan, dibahas di awal tadi bahwa kita kalau misalnya untuk mengawali satu
jualan online tadi ini adalah pertama memang kita harus lihat dulu nih market di lingkungan kita. Kira-kira ada nggak barang yang bisa dijual itu dulu ya? Jadi ya. Betul. Jadi tadi disampaikan oleh Mas Ahmad tadi itu pertama kita nggak perlu muluk-muluk dulu nyari yang terlalu tinggi misalnya karena dia harus kerja sama perusahaan besar, nggak perlu. Keliling dulu ya, kita mungkin keliling-keliling kota Tulungagung gitu ya, nyari dulu nih kira-kira apa nih produk yang kira-kira bisa kita pasarkan gitu kan. Tetangga mungkin ada ya kan. Kemudian juga beda kecamatan gitu kan. Nah, pertanyaan dari saya gini yang muncul kemudian. Iya nih kalau kita nih bisa melihat pasar, kira-kira ini bisa nggak ya saya jual? Itu gimana cara memunculkannya? Atau bagaimana langkah saya harus untuk memilih? Kan ini banyak nih, contoh di satu kampung saya tuh ada yang jualan tembikar misalnya, atau ada jualan baju, ada jualan besek misalnya nih. Kemudian saya untuk decide memutuskan mana nih harus saya jual atau saya pilih barang ini. Ini bagaimana cara memutuskannya, Mas Ahmad? Sebetulnya kalau seperti itu, seperti produk yang disebutkan Mas Galih tadi, semua itu sangat istilahnya potensial untuk dijual ya, sangat potensial untuk jadi ladang uang istilahnya, ladang bahan untuk kita jadikan komoditi gitu ya. Ya kita tinggal ke mungkin kita istiqoroh dulu lah ya. Istiqoroh dulu ya. Betul lah ya. Tetap kita berdoa, selain kita analisa punya data, kita berdoa dulu ya kan. Terus selain itu nanti kan akan muncul kalau kita sudah istilahnya mendapat petunjuk dari doa-doa kita gitu ya. Tentunya akan muncul di hati kita itu saya lebih cocok ke ini. Passion saya istilahnya, saya cenderung ke produk ini loh. Nah, walaupun sebetulnya kalau dihajar semua aja jadi duit. Bisa juga gitu. Aslinya. Nah, itu tadi nih. Ini pertanyaan lagi di saya nih. Ini saya banyak pertanyaan soalnya saya mewakili orang-orang awam. Nah, sekaligus juga saya juga ingin kembali untuk mencari peluang-peluang uang, cari duit gitu kan. Nah, kan banyak nih gitu kan. Apakah perlu saya melihat pasar nih? Kira-kira ini pasar lagi butuh ini contoh nih lagi pandemi masih kan? Gitu kan? Wah ini masker nih, kayaknya masker lagi trennya nih gitu. Ya udah saya jualan masker aja deh gitu kan. Follow arus ataukah kita harus bisa breaking? Tadi kan kalau kita sempat pernah ngobrol gitu kan, bersama Mas Ahmad bahwa kita nggak melulu jualan itu yang follow trend gitu kan. Bikinlah sesuatu yang memang kita itu dibutuhkan sama masyarakat atau mungkin produk yang unik aja, pasti bakal ada pasarnya kayak gitu kan. Bikin kolam sendiri gitu loh. Kita follow arus atau kita bikin kolam sendiri? Nah, kalau konteksnya tadi kita bicara itu istilahnya untuk awam ya, untuk pemula. Saya sarankan jangan ikut tren. Oh gitu. Kenapa kok? Karena kalau ikut tren itu yang main pasti orang yang sudah pinter-pinter dan banyak gitu loh. Kita mau ngambil kesempatan istilahnya. Oke. Musim pandemi mau jualan masker istilahnya kan. Kita mau ngambil masker, kemampuan kita mungkin 10 box sampai 1 karton istilahnya. Sedangkan pesaing kita yang sudah expert di bidang bisnis, dia datangnya 1 kontainer. Kalah gue kita tetap ya laku, produk kita tetap laku gitu. Tapi apa bisa sustain? Enggak gitu. Apa kita bisa cepat dapat banyak? Enggak. Kenapa? Di pasar sudah dibanjiri produk dari pedagang besar yang sudah expert itu yang modalnya besar. Jadi gitu. kita harus berani mendobrak pasar dengan produk kita sendiri gitu. Karena tadi. Kalau kita belajar itu, kita cari ilmunya, kita cari yang sustain, yang tahan lama Mas Galih. Gitu, tahan lama. Yang tahan lama. Orang musim-musiman. Tidak, iya betul. Kalau kita cuma ngandelin musim-musiman, ya kalau nanti kita sudah jalan, usaha kita sudah jalan, ibaratnya kita tinggal sehari 2 hari kita nggak fokus ke situ, masih jalan 1 minggu mungkin kita nggak fokus gitu, masih ada sale otomatis masih stabil, ya why not kalau kita belajar coba-coba hal baru, kita ngikuti tren gitu ya, sekali-sekali nyomot gitu, boleh lah gitu. Kita pun juga kemarin juga sempat gitu, istilahnya kita ya pivot ngepot ya istilahnya karena kena pandemi itu. Gara-gara pandemi semuanya pada jualan molreng gitu kan. Iya kan. Itu jualan lagi, cemilan. Itu lagi nyimak tuh orangnya itu. Jadi minggu depan harus ada sediain ini molreng sewa lata-lata di sini. Kayaknya perlu ya. Oh iya. Sambil ngopi kita sambil ada. Iya. Oke. Oke, kembali. Nanti gini Mas Galih, nanti ada prakteknya nanti ya. Iya. Kita habis ini kita lihat ini ya. Jadi Mitra Samara di rumah dan sahabat TDA, kita hari ini juga sekaligus akan
praktek ya, praktek riset pasar ya. Ya. Jadi kita ingin tahu riset pasar yang ada di luar sana di Tulungagung itu apa saja yang bisa jadi peluang duit buat kita semuanya. Jadi hari ini nih pagi ini sebenarnya kalau Anda pendengar Batria Samara dan juga sahabat TDA nggak nyimak ini rugi karena kita lagi mau bagi-bagi uang ini kan. Iya. Kita mau bagi-bagi uang ini karena banyak peluang duit yang akan muncul di hari ini yang bisa Anda gunakan untuk jadi peluang usaha. Jadi saat ini kalau Anda misalnya nggak nyimak atau nggak serius ini, waduh sayang sekali. Ini Mas Gali, kita sarankan kita tunggulah. Bisa menyiapkan laptopnya, Oke, laptop. komputernya, atau Komputernya. HP-nya ya. Oke, boleh. Teman-teman di rumah, Mm-mm. pastikan koneksinya on ya kan, Ya. siapkan alat tempurnya masing-masing ya, laptop, komputer, HP gitu, siapkan. Nanti kita akan praktek bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng ya. Oh iya ya. Kita belajar bareng-bareng. Ternyata namanya masih ada nama itu dia. saya ada acara Samara bersolawat. Ini apaan sih? Nanti siang. Muncul. Iya. Oh, ya, iya, enggak maklum apa-apa. lah. Saya kan ini hostnya. Udah saya ilangin. Oke, siap. Mungkin langsung aja Mas Gali mungkin tampilkan browser mungkin Mas Gali ya. Browser, kita Ya. tampilin browser ya. Browser, Oke, jadi saya akan buka browser nih, sahabat TDA dan juga Mitra Samara, Anda bisa cek. Jadi saya pindahkan ke sebentar nih. Oke, ini. Kita buka browser sekarang. Ya, sudah. Oke. Mm-mm. Kalau sudah buka browser nanti kita buka google.com atau google.co.id ya. Iya, oke, udah. Itu. Oke. Kita akan mencari produk atau jasa berbasis kota domisili gitu ya. Berbasis kota domisili. Misalnya kita Tulungagung gitu ya. Terbang. Saya toto dulu Bang, biar gambarnya kelihatan Bang semuanya Bang. Oke, udah Bang, siap. Oke, Mhm. Sabar nih. Kita buka Google sekarang ya. Agak delay Bang, kalau Oh, di ini iya. agak delay. maklum ya. Enggak apa-apa. Memang kalau Facebook itu ada delaynya, otomatis nggak bisa. Semua live streaming itu nggak bisa real time, pasti Iya, ada pasti delaynya. real time, nggak Walaupun kita sudah pakai apa ya istilahnya, pakai media device untuk streaming khusus, itu tetap ada delaynya. Itu tetap ada delaynya. Iyalah, delay. Bisa sampai 20 detik biasanya. Gitu. Oke, jadi langkah-langkah nggak apa-apa kita lanjutkan aja supaya nanti kan Oke, kita ya, nyimak. sambil itu ketik jual Jual, ya, spasi spasi, kota, nama kota Tulungagung misalnya gitu ya. Oke, Oke. kalau sudah gitu Hmm. kursornya pindahkan ke belakangnya huruf L, jual. Belakangnya huruf L di sini. Oke, siap. Oke. Ha. Tekan spasi sekali, Spasi lagi. ketik huruf A. Oh, ketik huruf A. Nah, Ya, oke. keluar banyak. Ayam Bangkok, akrilik lembaran, Nah, ayam pakoy, angkot Jadi merah. rumusnya ketik kata jual spasi abjad nama kota, karena kita membidik produk berbasis kota domisili. Jadi keluarnya kan jual iya, ayam gitu. Bangkok Tulungagung, jual Iya. yang AA semua gitu kan keluar Iya, di situ ya. iya, iya. Itu kalau sudah keluar seperti itu kita catat. Oh gitu. Ya, kita catat. Iya, iya, iya. Bisa iya, di iya. screenshot atau apalah terserah. Ha. Nah, bisa gitu. Terus setelah itu kita ganti abjadnya, ganti huruf B. A-nya diganti huruf B. Diganti huruf B. Iya. Coba Mas. Keluar. Bentar ya, ini saya coba lihat, jadi cek lagi ya. Jadi kalau tadi ternyata belum saya pindahkan gambarnya. Oh, belum tampil. Oke, saya ulang lagi. Oke, Jadi ulang buka browser ya, browser. Nah, udah muncul. Ada browser, terus buka kemudian google.com. ketik jual spasi A tadi ya. Buka Google dulu, Mas. Udah. Udah. Google tuh. Kalau sudah itu nanti tampilannya beda, karena kalau sebetulnya kalau kita pakai Google Chrome itu kalau kita mencari di address bar di atas itu juga bisa sih langsung otomatis buka Google gitu. Oh, gitu. Tapi kalau Buka google.com ya dulu ya. ya karena Oke. hasilnya suggestionnya beda. Beda gitu ya. Beda. Oke, saya buka google.com ya. Google.com. Nah, ini muncul. Siap. Nah, udah muncul ini kan. Nah, Sama coba. aja, Bos. Nah, Oke, kan udah. jual Salah, bener. ya nggak apa-apa, jual A spasi Iya, iya, kota iya. gitu ya Aduh, misalnya. saya jadi jual spasi. Oh iya bener, jual Jual. spasi A spasi Tulungagung. Iya.
nanti kan keluar banyak pilihannya. Oke, ini mana teh? Harusnya di bawah Mas, di apa ya? Visual Di A. kotak pencarian di bawah itu harusnya. Kotak sebenarnya. Ini tadi muncul dari sih. Nah, coba ketik di situ. Ini ada nih, kalau kayak gini ada nih, muncul nih di bawahnya tuh. Tuh kan banyak. Jual ayam, akrilik, anggur. Itu dicatat gitu ya. Wah, ini kan banyak sekali kan Iya. list-listnya. Kalau itu. saya di B, ada juga tuh beli motor, beli kambing, beli Nah, itu oke. pastikan ada kotanya, ada nama kotanya terakhir ya. Jadi Oke. biar sesuai dengan domisili gitu ya. Oke, Biar sesuai. gitu. Jadi itulah yang dicari di Tulungagung seperti itu produk-produk. Jual- Sampai mungkin dicari yang kira-kira abjadnya itu diganti-ganti ya. Abjadnya diganti-ganti sampai kira-kira itu habis A sampai Z lah. Sampai Z, coba Iya. Z ada nggak ya Z? Yang namanya riset, yang Ada namanya analisa itu pasti gitu harus mendalam dan harus repot, harus Iya, ribet. iya, iya. Harus mau ribet ya. Iya harus mau ribet. Z ada tuh jual air zam-zam, jual korek Zippo juga Nah ada. seperti itu misalnya. Jadi nggak ada yang simple gitu, nggak ada kalau kita namanya riset yang beneran. Nah, terus kata jual tadi, Ya. kata jual tadi itu bisa disepin Mas Gale. Bisa di? spin atau diganti-ganti. Oke. Misalnya toko A Tulungagung, toko B Tulungagung gitu ya. Oke. Dikombinasi toko, gudang, grosir, produsen, pabrik, distributor dan sebagainya yang berkaitan dengan produk. Jadi ini intinya tujuannya adalah kita ingin melihat produk yang ada di Tulungagung. Ya, produk yang di Kota Tulungagung itu dicari di situ. Nanti akan keluar. Setelah itu kalau kita istilahnya bagusnya itu di list ya. Di copy atau di list di Excel gitu atau di apa gitu ya, secara simpel. Nanti akan ketahuan kata apa atau kata kunci apa atau produk apa yang sering muncul. Oh gitu. Nah, artinya kalau yang paling banyak muncul, ya itulah produk yang paling dicari di kota. Gitu. Terus berikutnya kira-kira teman-teman bisa ya, teman-teman yang nyimak Oke, insyaallah. bisa ya kira-kira ya. Ini juga, ini saya ingatkan bagi mitra semua dan sahabat tidak semuanya di rumah ya. Kalau Anda ingin bertanya, Anda bisa langsung tanyakan langsung aja lewat SMS atau WhatsApp ya di 085777779762 ya. Jadi silakan. Nah, ini sambil kita jeda dulu, ada pertanyaan ya. Nggak apa-apa Siap, ya. siap. Boleh, Ya, boleh, boleh, ya. boleh. Ini dari Mungkin saya sambil ngopi dulu. Kita kan Oke, kita kan diminum memang dulu. ngopi Oke, pagi. udah ngopi. Ada ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Assalamualaikum Mas Gali, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget ngikuti obrolan ini. Saya sebenarnya dari dulu penjualan telur asin, ya. Karena situasi berubah drastis, alhamdulillah saya dapat ide bikin lauk ala frozen bandeng presto beku. Alhamdulillah langsung booming dan laku keras, dibantu adik jualan online. Tapi kelemahan saya suka bagi-bagi resep, ilmu produk dan lain-lain ya. Akibatnya mereka yang lebih sukses daripada. Wow keren ya. Sebenarnya buat saya nggak masalah, tapi rezeki udah yang menentukan. Tapi suami dan kakak saya sering meraing. Nah sebenarnya penting nggak sih merahasiakan resep utama produk kita dalam dunia usaha? Ini masalah apa namanya? Resep ya. Apa namanya? Secret resepi. Kadang-kadang kan banyak tuh. Banyak sih kejadian ya teman-teman juga beberapa teman-teman saya juga itu kadang-kadang gini. Dan ini jadi dilemanya pengusaha memang ya. Kamu beli produk di mana sih gitu kok murah gitu kan? Besoknya kita jualan juga tuh barang ya kan dari produsennya gitu kan, resep juga kayak gitu. Itu gimana nih? Jadi gini, kalau saya nyikapinya itu kita namanya manusia itu makhluk sosial ya kan. Namanya berbagi, namanya sedekah itu memang sangat-sangat itu kan ya, dianjurkan lah ya. Dianjurkan dalam agama kita. Jadi nggak apa-apa namanya sedekah itu memberi kepada orang lain itu tidak harus berupa produk fisik, uang, motivasi pun juga sebetulnya juga sedekah. Resep itu juga sedekah sebetulnya gitu. Tapi Tanda kutip tapi ya yang namanya produk jualan itu ya tetap kita jaga dong. ada ini, Ya, ada bumbu rahasianya iya, gitu loh ya. istilahnya. Oke. Nggak mungkin kita buka semuanya, nggak Oke, masalah. siap, Terus siap. mungkin nanti akan keluar pertanyaan lagi. Kalau kita bagi resep, terus
komposisinya kita kurangi, ada yang kita rahasiakan istilahnya. Terus kalau mereka komplain gimana? Kok enggak sama rasanya? Ya udah, gua Namanya beda orang. dibagi, yang diikhlaskan dibagi kita itu ya itu gitu loh ya. Istilahnya yang diikhlaskan untuk dibagi ya itu. Iya. Apa mungkin kalau istilahnya kita punya uang 10.000, kita ikhlasnya membagi 8.000, kita sedekahkan. Yang kita kasih sedekah kok apa istilahnya bakalan tahu kalau uang kita sebetulnya 10.000, terus kok cuma 10.000, ya kebangetan lah istilahnya sudah dikasih kan terus bilang gitu kan. Iya, tetap ada yang harus dirahasiakan tetap Ya ya. tetap ada. Itu karena Nggak untuk semua. untuk keberlangsungan Oke, gitu good. ya, tetap ya. Oke, Mas, ini ada yang bertanya juga. Ini kita ulang mungkin cara membukanya lewat Chrome ya. Jadi silakan kalau ini ada yang bertanya, cara buka lewat Chrome-nya tadi gimana gitu kan? Nggak muncul gitu ya. Oke, Anda yang saat ini sedang menyimak di radio, Anda bisa langsung buka fanpage kita ya, fanpage sama FM. Kita bisa lihat langsung di layar gimana caranya atau langkah-langkahnya ya. Iya, iya. Jadi pertama silakan buka Google ya. Iya, buka Google. Chrome-nya boleh. Nggak hanya Chrome boleh, pakai Mozilla. Boleh. Saya tadi mau ngomong Mozzarella lagi. Iya, kayak juga kan itu. Iya. Ya Mozilla. Pakai apapun lah browsernya Ya, namanya browser di Ya, HP browser. ataupun di laptop atau di Di komputer. HP juga bisa ya? Bisa, Di bisa. HP juga bisa. bisa. Oke. Nah, setelah buka Google browser, kemudian Buka Anda Google-nya, gitu. ketik tadi jual spasi Tulungagung dulu gitu kan ya. Spasi Tulungagung. Kemudian di depannya kita tambahin huruf ya. Ya, di Antara jual dan Tulungagung. ya antara jual dan pulang A tambahin misalnya ya. huruf gitu. A. Udah muncul tuh. Nah, kelihatan dan kalau Anda sedang menyimak layar di fanpage-nya Samara FM ada kelihatan tuh ya. Saya ketik jual spasi A spasi Tulungagung, itu muncul ada ayam bangkok, ada akrilik lembaran, ayam pakoy, anggur merah, akrilik, ampas tahu, anggrek dan lain-lain. Kalau saya pindahkan ke huruf B, itu ada jual beli burung, jual beli ayam bangkok, macam-macam kalau B mah. C. Cup sealer ya, ada cuca hijau, waduh macam-macam tuh. Cover mobil. Nah, Kalau D ada nggak juga di situ? Oh, nggak ada. ya. Dok, dakron, rem plastik, dry ice banyak loh, ya benar sebenarnya ya. Ya memang dia seperti itu. Etalase, bla 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 segala macam. Itu beda kota beda lagi. Oh iya. Ya, beda kota beda Kita lagi. coba ya. Coba Jakarta atau gitu yang Tadi daerah kan panas. jual A kan ayam bangkok Ya, Tulungagung ya. Yang Kita- panas-panas itu pasti keluarnya AC nanti. Coba. Coba kita lihat. apa Jakarta ya? Ya, coba Jakarta. Oke, Jakarta. Karena kita juga disimak sama Jakarta ini kan masalah nih. Iya. Ya, kok keklik sih? Jual Jakarta Selatan, jual rumah, jual sorry. Biasanya kalau A itu AC ada loh. Kalau Apartemen, AC bekas. Oh iya. pokoknya Bener yang- ya. karena- Akuarium ya. ya beberapa semalam sempat saya tes juga. Oh, Tapi iya. jangan-jangan tidak Nggak muncul ilmu gitu. yang ini nggak keluar itu jangan-jangan. Cacing sutra, cucarowo juga ada Ya, tuh ya. itu ternyata kalau yang Kalau daerah- Malang, Coba. ya. Betul. Jual A Malang ya. Malang juga dingin padahal ya. AC Malang gitu mah banyak tuh. AC portable. Nah, Kurang apa nih Malang? Kurang dingin apa sih? artinya Mas, Hahaha. kata kunci yang muncul di situ saja sih yang muncul di situ, artinya sangat banyak yang sekali yang mengakses, mencari kata itu di Google sangat banyak sekali. Oke. Untuk tampil di situ kalau tidak salah minimal dicari sebanyak 10.000 kali. 10.000 kali agar bisa muncul seperti ini. Kalau tidak salah, itu Iya, pun iya. tergantung saingannya istilahnya. Heeh. Kalau saingannya dicari 1 juta kali, ya nggak muncul yang 10.000. Iya. Gitu. Ini C cuka apel ya. Nah, kan gitu. Banyak nih. Oke, jadi memang Oke. beda-beda kota akan Beda. beda hasilnya, surveinya gitu kan. Dan juga seperti itu. Oke. Oke, Lanjut, Bang. kira-kira sudah itu ya, sudah nangkap ya. Nangkap Sudah diulang ya. beberapa kali sudah. Oke. Sekarang coba kita praktek untuk nyari jasa Mas Gali. Jasa, Nyari jasa, ya kan? Oke. Kalau jasa rumusnya tetap tapi katanya diganti jasa. Jasa. Iya, jasa. Jasa, oke. Jasa A kota gitu Jasa ya. A kota, jasa A Tulungagung ya. Saya ketik Tulungagung. Oke. Ya, oke. Mana nih? Jasa A.
Biro Jasa STNK. Nah, semacam itu kalau jasa ya. Sekarang kita masuk ke Facebook. Facebook ya. Oke, Oke. ke Facebook Ke ya. Facebook. Silakan kita Anda bisa cek di Facebooknya masing-masing Facebooknya ya. masing-masing ya. Saya buka pakai Facebooknya Samar FM nih ya. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Oke. Pakai yang personal ya Mas Gele ya. Uh-uh. Pakai yang personal terus buka di Facebook Marketplace-nya Mas Gele. Facebook Marketplace-nya. Oke. Sebentar. Ini untuk teman-teman yang menyimak ada yang di grup Sahabat TDA Tulungagung ya kan, ada di grup TDA Tulungagung, ada di Kampung Digital UMKM ya. Ini bisa sambil dipraktekkan ya, sambil dipraktekkan. Ayo kalau sambil dipraktekkan guys ya. gitu. Sekarang, bentar dulu, saya cek dulu, saya pindahkan gambarnya. Oke, udah. Kita kita masuk ke Facebooknya Samar FM nih sementara ini ya. Ya. Nah, Anda bisa lihat, kita masuk ke marketplace-nya. Ada nggak marketplace-nya sini ya? Oh, ada. Oke. Oke, ada di marketplace-nya. Terus itunya Mas, itu lokasinya dirubah Kota Tulungagung. Mana lokasi? Oh, ini ya, ya, udah. oke. Tulungagung ya. Kota Tulungagung. Oke. Itu radiusnya juga bisa disetting, ada kan? Radiusnya di sebelah mana radiusnya, Mas? Ya itu di Kota Tulungagung itu kan ada itu istilahnya 10 km, ada Oke. 5 km, 20 km itu. Kalau di tampilan di mobile itu bisa langsung digeser aja, ini ada. Oke, bentar saya kecilin dulu gambarnya biar kelihatan semuanya ya. Oke, sebentar nggak kelihatan full soalnya di layar. Bisa. Oh, maklum nih Maksimal bisa 200 km. Kalau 250 km sampai Surabaya jangan-jangan. Iya, oh iya di sini ya. Iya, kan? Oke, udah. Logikanya kalau di Tulungagung itu mungkin sekitar 35 kilo ya, 35. Mungkin cari 10 kilo aja lah, cari 10 kilo aja. Ini dijelajahi di sini. Oke, kalau sudah lokasi sudah, terus jaraknya atau radiusnya sudah, maka kita cari di jaraknya di mana sih, Kang? di kotak pencariannya ya, kotak pencariannya marketplace. Telusuri marketplace. Oke, sebentar kita ke Facebook yang di browser dulu ya biar sama ya. Iya. Tadi kalau saya buka HP tampilannya ternyata beda. Jangan dibedakan, Mas. Oke. Atau kita nggak boleh ada yang berbeda ya. Oke. Ini di marketplace sudah muncul, ya. Jadi kalau di browser atau di laptop atau di komputer ya, kalau tampilan marketplace itu sebelah kiri itu ada browse, di top menu sebelah kiri atas ya, di atas ada browse, group, store, buying, selling, kalau bahasa Inggris ya jual atau beli atau item tersimpan ya kan. Terus ada lokasi ya, ada lokasi. Ya, lokasi di sini lokasi bawahnya lokasi itu, di lokasi itu ada 2 kolom kan Mas Gere? Kalau ada, Bang. Di saya di sini nggak ada. Harusnya ada. Di sana nggak ada. Ini mungkin karena yang lama kali ya. Atau itu malah yang terbaru. Oh ya? Coba saya ngintip sebentar ya. Ngintip silahkan dulu, silahkan ngintip dulu ya. Nih di sini. Oke. Cuma ada satu doang, Kabupaten Tulungagung doang. Tulungagung ya. Udah ini kan? Udah gitu aja. Ini yang muncul di sini. Oke. Sudah berarti ini Iya. sudah ada masalah. Nggak masalah ya. Memang mungkin beda ya. Beda Ya itu ya. tampilannya ya. Oke. Nggak apa-apa sama. Sebetulnya memang fitur Facebook itu kadang beda-beda. Ada yang sudah mendapatkan update, ada yang belum gitu. Bahkan ini apa istilahnya Facebook Marketplace pun ini tidak semua Facebook ada loh Mas Gare. Oh gitu. Iya. Harusnya. Jadi hanya yang sudah pernah interaksi di grup jual beli. Oh, sudah pernah jualan istilahnya. Nah, pokoknya interaksi jualan atau tanya-tanya produk, chatting-chatting. Terus pertemanannya minimal 250. Minimal 250. Kalau belum punya teman sebanyak itu harus cek teman dulu ya. Terus umurnya rata-rata sudah 1 bulanan umur Facebook akunnya. Oke. Sebelum itu biasanya nggak keluar nggak muncul. Oke, gitu ya. oke, Kayak siap. akun-akun baru itu nggak keluar. Oke, siap. Oke. Kalau sudah kita ketikkan seperti rumus awal tadi di di kotak pencariannya itu Mas Gare. Telusuri marketplace itu ya. Jual.
Nah, gitu ya. A. Nah, udah keluar. Udah. Kalau di sini kan karena tadi sudah setting kotanya, cuma tinggal jual A, keluar kata kuncinya. Ini ada akuarium, Nah. ada AC bekas, ada macam-macam nih ya. Avanza, Aki ya kan. Nah, itu Akun brand Gojek, itu. wah, banyak banget. Adonan bakso. Nah, ya kan gitu kan. Oke. Terus oke, B kan. Terus ini lagi uniknya ya kalau di Facebook Oh, itu. kalau saya klik tadi masuk ini baru muncul nih Mas harga dan juga radiusnya. Nah, tidak apa-apa. Artinya kalau di Facebook itu uniknya gini. Facebook saya hasilnya akan beda dengan Facebook Mas Galih. Oh ya? Karena itu akan disesuaikan dengan kecenderungan kita, perilaku kita di Facebook intinya gitu. Oh, gitu. Ya, kalau di Facebook Ya, itu ya, gitu. ya, ya, ya. Kalau di Google enggak. Kalau di Google itu paten istilahnya ya, sesuai Oh, data yang ya, diinput. ya, ya, ya. Kalau di Facebook itu sudah ada kayak mengenali perilaku gitu ya. Oh, Mengenali perilaku. oke, Jadi oke, apa? oke. Kalau di saya misalnya jual A gitu ya. Akuarium, akun FF, AC bekas, Avanza, Aki, akun Gojek dan sebagainya. AC baru. Kalau di Mas Galih mungkin beda. Mobil saya muncul. Mobil, motor di sini nih. Nah, Berarti orang samaran ini suka beli motor nih. Bosnya nih terus suka beli mobil. kita nih. rubah misal jual B gitu ya. Jual spasi B. Iya, Nah, iya, kan? iya. Jual beli HP, burung. Nah, ini keluar beda-beda. Nah, beda-beda Oh, setiap Oke. kalau tapi ini juga merepresentasikan ya kan istilahnya produk apa yang sering dicari oleh konsumen di kota kita. Oke, Gitu. Tetap gitu. Jadi ini bisa digunakan untuk acuan dalam jualan online. Artinya kalau kita ikut jualan itu pasarnya itu sudah ada gitu. Itu kalau dikombinasi istilahnya dikombinasi dengan yang pertama tadi kita cocokkan dengan apakah ada produsen di lingkungan kita. Nah, itu bisa mix and match gitu Mas Galih. Oke, Ajib, luar biasa ya. Menarik sekali obrolan kita di pagi hari ini. Cuma sayangnya memang waktu kita terbatas ya. Tapi nggak usah khawatir Mitra Samara karena program ini akan berlangsung continue ya Mas. Siap. Ini baru awal nih. Baru awal ya. Baru awal. Nanti kita akan ada masa-masa akan ada diajarin sama Mas Ahmadi juga tim yang lain bagaimana caranya kemudian mengawali jualannya ya. Kemudian juga bagaimana kita marketplace-nya. Wah, ini proses panjang nanti ya. Panjang. Jadi Mitra Series ya Samara istilahnya. berseris ya. Oke. Ngopi TDA berseris ya. Ya, oke. Tadi sebetulnya gini Mas Galih. Di slide saya itu ada berapa slide tadi? Sekitar Ada banyak. Ada banyak ya. Ada 21 slide. Sedangkan kita tadi masih dapat 4 slide ya. 4 slide. masih jauh. Jadi nanti Ya. kasih bocoran ya minggu depan. Hah? Kalau sudah dapat produknya kira-kira kita harus ngapain? Oke. Nah, Berarti PR-nya, ini kita kasih PR nih, Ya. Mas Ahmad ya. Bagi sahabat TDA yang saat ini menyimak dan juga Mitra Samara yang mungkin tertantang untuk jualan online saat ini, dari hari ini sampai 2 minggu ke depan, ya saya minta atau kami tantang Anda untuk mencari barang yang melalui metode tadi yang sudah diajarkan, riset pasar tadi itu, berkunjung ke tetangga segala macamnya, temukan produk yang Anda ingin jual. nah betul. Nah. Jadi dikumpulkan. Dikumpulkan 2 minggu lagi Anda harus sudah punya barang yang akan dijual. Ya, jadi 2 minggu depan 2 minggu lagi Anda akan berjualan. Jadi sekarang ini kita punya waktu 2 minggu untuk mempersiapkan barangnya, menemukan barangnya yang akan dijual, produknya. Nah, 2 minggu lagi kita akan ketemu lagi di program ini dan Anda sudah siap untuk jualan. Wah, ngeri. Kita bedah, kita apain produknya itu ya. Ya, Gitu kita akan belajar minggu depan 2 minggu lagi untuk jualan ya online ya. Oke. Jadi seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Sebelum kita akhiri kita ngopi dulu Mas Ahmadi. Jadi silakan kopinya. Monggo yang di rumah boleh ikut. Mungkin Boleh. yang enggak suka kopi teh boleh lah ya. Boleh ya. Oke. Mas Ahmadi, terima kasih atas kehadirannya di pagi hari ini. Sama-sama Mas Galih. Ilmunya luar biasa sekali. Kita ngopi-ngopi bareng di sini. Sekaligus kita bahas masalah tentang bagaimana kita menemukan produk yang akan kita jual ya di online ya. Nah, kita akan insya Allah ketemu lagi 2 minggu lagi di program Ngopi Bareng TDA Public Samara FM. Ini
supaya kita bisa jualan gitu kan. Ya, Oke, terima kasih banyak kesempatannya. Nah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti, sudah menyimak dari di Samara FM, teman-teman sahabat DDA Tulungagung, teman-teman Kampung Digital UMKM ya. Semata-mata yang kami sampaikan di sini adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Iya. Bukan dari kami ya kan intinya. Tapi kalau ada salah-salahnya, ada kekurangannya itu murni dari kebodohan kami. Ya, jadi silahkan diambil yang baik, yang buruk ditinggalkan. Jangan dicontoh mungkin ucapan atau tingkah laku kami atau mungkin slide atau tadi ada teknis-teknis yang istilahnya salah itu murni karena kebodohan kami ya. Jadi mohon dimaafkan ya. Gitu aja Mas Gali. Oh iya. Siap bosku, terima kasih Mas Ahmad, luar biasa sekali Mas Ahmad sharingnya ya, kemudian juga penjelasannya tadi mantap jiwa ya, mantap jiwa. Saya berterima kasih Mas Ahmad sudah hadir di undangan saya di Ngopi Pagi hari ini ya. Tetap kita di TDA juga memberikan kesempatan kepada para pengusaha untuk bergabung, berkolaborasi, bukan karena kita paling pinter, paling sukses atau enggak, tapi kita sama-sama ingin sukses berjamaah. Ya. Betul sekali. Visi misi TDA adalah kita ingin menciptakan atau melahirkan namanya pengusaha yang sukses, tangguh dan juga berkontribusi kepada peradaban. Kalau Anda sukses sendirian itu biasa, tapi sukses berjamaah luar biasa. Alhamdulillah hari ini program Ngopi TDA bekerja sama dengan Samara FM. Jangan lupa terus simak program-program Samara FM. Juga kalau Anda ingin bergabung dengan TDA juga silahkan. Kampung UKM Digital juga silahkan. Dan jangan lupa ya, kalau Anda ingin kirim-kirim barang ya, kirim-kirim barang ke luar negeri, punya saudara di luar negeri, ingin kirim-kirim barang Tulungagung, gunakan Max Express. Betul. Max Express yang berlokasi di mana Mas? Di Jalan Ki Hajar Dewantoro, Beci, Boyolali, Tulungagung. Tepatnya di sebelah timur Pasar Hewan. Pasar Hewan ya. Sebelah timur Pasar Hewan. Oke, jadi kalau Anda ingin tahu Max Express, ingin belajar lagi dengan Mas Ahmad juga, boleh nih datang ke rumahnya. Boleh ya. datang ke rumah. Markasnya Mas Ahmad ya di Ahmad Yahud terbuka untuk kita. Boleh, jadi moga. untuk Anda ingin sharing bisnis bisa bergabung dengan grup WhatsApp TDA Tulungagung. Kita akan sharing di sana sama-sama atau juga bersama dengan UKM Digital Tulungagung. Insya Allah kita akan menambah sahabat. Nah, kalau banyak komunitas makin banyak peluang untuk kita dapat duit ya, karena banyak usaha yang kita bisa sharingkan. Kita bisa jualan Max Express, kita bisa jualan produk-produknya teman-teman yang lain, itu akan berkembang insya Allah ya. Karena zamannya sekarang sudah kolaborasi ya. Kolaborasi untuk negeri. Iya, jadi nggak ada sendiri-sendiri sekarang. Betul itu. sekali, betul Harus sekali. berjamaah. Ya, oke. Mas Ahmad, terima kasih ya. Oke, sama-sama. Ketemu lagi dong lagi ya, insya Allah ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Tadi Mas Ahmad Yahud sudah hadir, mitra Samara juga sahabat TDA Tulungagung. Alhamdulillah, terima kasih juga buat para pendengar Samara FM, juga yang menyimak melalui streaming di Samara FM Tulungagung, juga yang ada di